Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki pembelajaran ke-8 yang berjudul Menerima Qadha dan Qadar. Mengimani qadha dan qadar itu termasuk rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir. Lalu apa arti qadha itu dan apa arti qadar itu? Qadha artinya segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Lalu zaman azali itu apa? Zaman azali itu masa terdahulu, yakni masa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah dinamakan qadha. Itu sudah ada sebelum Allah menciptakan wujudnya. Qadha manusia itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Itu yang disebut dengan zaman azali. Sedangkan qadar adalah aturan atau ketentuan, dan menurut istilah qadar itu adalah ketetapan Allah terhadap manusia yang sudah terjadi dalam KBBI. Terjadi ketetapan Allah yang disebut dengan takdir. Meyakini qadha dan qadar itu poin yang kedua. Qadha dan qadar itu bersumber dari Allah dan berlaku untuk manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah. Sedangkan qadha itu takdir yang tidak dapat dirubah. Sedangkan qadar itu ketetapan atau takdir kita yang bisa dirubah. Qadha dan qadar itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia, seperti umur seseorang, lahir dan mati di mana, lahir dengan warna kulit apa, laki-laki atau perempuan. Itu termasuk takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia, seperti kebodohan bisa menjadi pintar karena kita belajar. Kemiskinan, orang miskin itu bisa kaya karena orangnya kerja. Itu termasuk takdir mu'allaq karena bisa dirubah. Oleh sebab itu semua harus dihadapi dengan tawakal. Lalu apa arti tawakal itu? Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah setelah sebelumnya berusaha dan dengan segenap kemampuan. Jadi tawakal itu pasrah kepada Allah, namun sebelumnya kita berusaha dulu. Lalu apa contoh qadha dan qadar? Qadha itu contoh yang pertama, seorang ibu yang sedang hamil berharap anaknya yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian qadha Allah atas anak tersebut
adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak, ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari Allah merupakan bagian dari qada dan qadarnya Allah. Jadi ini adalah contoh qada ya, karena tidak dapat dirubah. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Yang B, seseorang menderita sakit parah dan dokter tidak sanggup mengobatinya, namun orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya, penyakit seseorang itu dapat disembuhkan. Kesembuhan orang tersebut karena adanya qada dan qadar. Sebaliknya, ada seorang yang sakit panas, sehari kemudian ia meninggal dunia. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Ini juga qada. Jika masih belum jelas, bisa ditanyakan ke Bu Mila tentang materi ini ya, atau bisa membaca di LKS. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan 10 soal ini, ditulis di buku tulis dan dijawab ya. Kalau sudah, nanti dikirim ke WA Bu Mila. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.